Nama calon Presiden Ganjar Pranowo kini masuk ke gedung merah putih KPK. Pasalnya, Indonesia Police Watch menyebut calon presiden yang diusung PDI Perjuangan ini menerima aliran dana gratifikasi dan suap dari Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jateng. Total suap, cashback, dan gratifikasi nilainya diduga mencapai total lebih dari 100 miliar rupiah. Kita serahkan sajalah kepada proses hukum itu, ya. IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti, tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda, ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan laporan Indonesia Police Watch. Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan IPW soal pengumpulan data dan bukti sesuai standar prosedur KPK. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud diterima oleh KPK dan tentu berikutnya kami segera tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi telahan gitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi dan telah lebih dahulu? Tentu ini pengaduan itu kan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga nanti akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga buka suara. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut Ganjar menolak tegas tuduhan penerimaan suap. Todung menuding ada politisasi dalam isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. Pelaporan diduga berkaitan dengan pengajuan hak angket di DPR. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu. Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam ya kasus Ganjar ya yang dilaporkan ke KPK. Dalam laporan dugaan suap dan gratifikasi, selain nama Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Ganjar diduga menerima suap berupa cashback dari perusahaan asuransi saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kasus ini dilaporkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW ke KPK Selasa 5 Maret 2024. Ia membeberkan sebuah perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang. Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014 hingga 2023 itu berinisial S. Diduga aliran dana dalam kasus tersebut mengarah ke Ganjar yang menjabat Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi.
Menanggapi laporan tersebut, Ganjar menegaskan dirinya tak pernah menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan oleh IPW. Tuding ada gerakan politik. Sementara itu, politikus PDIP Ciko Hakim mencium adanya gerakan politik di balik pelaporan IPW soal kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Ganjar Pranowo. Ia mensinyalir gerakan politik ini digaungkan pihak yang tidak senang dengan Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar hanya diseret ke kasus yang menimpan Bank Jateng. Ciko juga menganggap tugas dan kewenangan IPW tak ada kaitannya dengan pelaporan kepada pihak Polri maupun KPK. Oleh sebab itu, juru bicara TPN Ganjar Mahfud itu meyakini laporan IPW tersebut bermuatan politik. Menurutnya, hal ini tak lepas dari peran Ganjar sebagai orang pertama yang menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.